cek sebelumnya suara Ibu sudah terdengar jelas ya. Kita langsung saja pada pertemuan kali ini, kita mulai saja ya sambil menunggu teman-teman yang lainnya join, kita sambil melangsungkan pembelajaran saja supaya waktu kita tidak terbuang sia-sia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma. Alhamdulillah ya, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertemu bersama di mata pelajaran ekonomi. Lebih tepatnya di mata pelajaran akuntansi. Ya, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas mengenai pencatatan ya. Kita selama beberapa minggu ke belakang kita sudah membahas bab 3, yang mana bab 3 ini terdiri dari karakteristik perusahaan jasa. Kemudian pada pertemuan keduanya kita membahas mengenai tahap pencatatan. Kemudian di pertemuan ketiganya kemarin, nah kita akan membahas mengenai buku besar ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai buku besar ya. Sebelum Ibu share screen, Ibu ingin bertanya dulu nih kepada anak-anak semua, apakah ada yang sudah mengetahui mengenai pengertian buku besar itu apa? Ada yang sudah baca-baca sebelumnya atau sudah mencari tahu terlebih dahulu apa itu pengertian buku besar, atau apa sih buku besar itu? Oke, kita langsung saja ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih tetap berada di bab 3 ya. Pada pertemuan sama Ibu kita akan membahas mengenai bab 3 dari karakteristik perusahaan jasa sampai ke neraca saldo ya. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai buku besar dulu. Jadi buku besar, buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akuntan yang disusun secara modul akuntan sehingga mudah ditemukan ketika kita memerlukannya. Jadi buku besar ini adalah buku yang mana di dalam buku itu isinya itu mengenai kumpulan akun-akun yang mana ketika suatu hari nanti kita membutuhkan akun tersebut, maka tinggal perlu membuka buku besar, karena ketika kita mencari akun tersebut kita dapat mudah menemukan itu di buku besar. Paham ya sampai sini? Oke, lanjut ya. Sekarang di sini ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses posting atau membuat buku besar. Ya, posting di sini maksudnya itu cara untuk memposting atau untuk membuat buku besar. Yang pertama di sini kita harus melakukan apa? Harus menyiapkan akun terlebih dahulu sesuai dengan instruksi jurnal. Nah, jadi langkah pertama kita harus menyiapkan terlebih dahulu nih akun sesuai dengan instruksi jurnalnya. Kemudian yang kedua baru kita menulis atau mencatat tanggal di jurnal pada lajur tanggal akun. Kita tulis tuh setelah menyiapkan bukunya, baru kita menulis tanggalnya. Kemudian yang ketiga kita baru melakukan posting. Ya, baru kita melakukan posting akun jurnal ke dalam buku besar ya. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu ada catat keterangan jurnal pada lajur keterangan akun. Nah, jadi kita harus mencatat keterangan jurnal pada lajur keterangan akun ya. Dan tahap yang terakhir, setelah selesai semua tahap dari tahap pertama sampai tahap keempat, baru kita catat kode akun di lajur keterangan akun pada halaman jurnal. Nah, halaman jurnal ini dicatat di lajur ref pada buku besar ya. Kemudian tahap ini disebut dengan tahap cross indexing ya. Jadi nanti ketika akan ada soal
pertanyaan mengenai apa itu tahap cross indexing. Jadi tahap cross indexing ini adalah tahap di mana kode akun itu dicatat di lajur ref jurnal dan di halaman jurnal dicatat lajur ref buku besar. Jadi itu adalah pengertian dari cross indexing. Nah, di sini ada contoh akunnya. Di sini ada akun. Nah, di sini ada bentuk-bentuk kolom ya. Nih, lebih jelasnya nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, di sini ada pengelompokan transaksi buku besar. Nah, di sini transaksi buku besar ini dikelompokkan nih menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama di sini ada akun yang terdapat di dalam buku besar ini ada dua. Ya, yang pertama itu ada yang disebut dengan akun real dan yang kedua itu ada yang disebut dengan akun nominal. Nah, sebelumnya di sini anak-anak ada yang sudah tahu belum apa itu akun real? Apa itu akun real atau apa itu pengertian dari akun real? Yang tahu? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Jadi, akun real ini adalah kelompok akun yang memiliki nilai saldo bersifat tetap atau bisa disebut dengan sebagai akun tetap ya. Akun real ini disebut sebagai dengan akun tetap yang mana maksudnya di sini itu adalah nilai saldo dari akun kelompok ini tidak pernah ditutup untuk satu periode tertentu. Jadi akun real ini adalah akun tetap yang mana nilai dari saldo akun yang ada pada akun real ini, akun kelompok ini tidak pernah ditutup untuk satu periode tertentu ya. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan akun nominal. Apa itu akun nominal? Jadi, akun nominal itu adalah kelompok akun yang memiliki nilai saldo bersifat sementara atau temporal ya, atau tidak tetap. Kalau akun real ini disebutnya sebagai akun tetap, berarti kalau akun nominal itu kebalikannya dari akun real, yaitu berarti bersifat sementara atau temporal. Yang mana maksudnya di sini adalah kelompok akun ini adalah akun-akun yang tersaji dalam laporan laba rugi, yaitu berupa pendapatan atau biaya dan beban ya. Jadi yang mana akun nominal itu adalah akun sementara. Nah, yang mana akun sementara ini adalah akun yang tersaji dalam laporan laba rugi, yang mana ini menjelaskan mengenai pendapatan atau biaya dan beban. Nah, di sini akun real ini dibagi menjadi dua. Ya, akun real dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada akun aset dan yang kedua ada akun ekuitas. Apa itu akun aset? Nah, akun aset itu berarti ada yang tahu apa aset? Aset itu adalah harta ya. Kunci dalam akuntansi itu ada tiga, ada yang disebut dengan harta, ada yang disebut dengan utang, dan ada yang disebut dengan modal ya. Tiga siklus akuntansi harta, utang, modal. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan akun aset? Jadi, akun aset ini adalah sumber ekonomis yang juga meliputi biaya-biaya yang terjadi akibat transaksi sebelumnya. Jadi, akun ini terjadi akibat transaksi sebelumnya dan mempunyai manfaat pada masa yang akan datang. Ya, sehingga harta ini merupakan jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan usahanya. Jadi, akun aset ini adalah yang mana harta ya. Aset ini disebutnya sebagai harta, yang mana jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan perusahaannya atau usahanya ya. Kemudian di sini ada yang disebut dengan akun ekuitas. Akun ekuitas itu disebutnya sebagai akun kewajiban ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan akun nominal. Akun nominal tadi sudah dijelaskan akun sementara. Nah, di dalam akun nominal ini ada disebut dengan akun pendapatan dan ada akun beban. Ya, tadi sudah dijelaskan. Kalau akun nominal ini berhubungan dengan pendapatan dan beban ya atau biaya. Oke, next. Nah, di sini ada pengelompokan transaksi buku besar. Nah, pengelompokan transaksi buku besar ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama di sini ada bentuk buku
ya. Di sini ada bentuk buku besar. Nih. Oke, sebentar. Enggak. Nah, di sini ada bentuk buku besar. Nah, di sini ada bentuk buku besar ya. Nah, bentuk dari buku besar ini terdiri dari ada bentuk T, kemudian yang kedua ada bentuk skonto, dan yang ketiga ada bentuk travel ya. Nah, di sini sebentar ya, Ibu mau sebentar ya, sebentar. Nah, nanti kita akan membahas besar ya. Di sini besar ini ya, jadi beberapa bagian. Nah, di sini yang pertama itu ada yang disebut dengan bentuk T ya. Kemarin kita sudah menjelaskan bentuk T itu apa. Dan yang kedua ada bentuk skonto, ini bentuk skonto ya. Yang ketiga ini ada bentuk travel. Nah, ini bentuk skonto ini terdiri dari dua kolom ya. Dua kolom itu 2K. Kalau bentuk travel 3 kolom, 3 sampai 4 kolom ya bentuk travel. Kalau bentuk T itu hanya terdiri dari 1 kolom. Ya, nah di sini ada contohnya. Nah, ini yang disebut dengan bentuk skonto ya. Yang ini. Nah, bentuk skonto itu adalah yang ini, contoh tabelnya. Ya. Nah, tadi ini bentuk skonto yang ini kan, bentuk skonto contoh tabelnya itu adalah yang ini. Ya, yang ini adalah bentuk skonto yang mana bentuk skonto ini terdiri dari tanggal, kemudian ada keterangan, ada ref, ada debit, kemudian tanggal lagi, ada keterangan, ada debit, dan ada kredit. Kenapa skonto? Skonto ini terdiri dari 2 tabel. Kita lihat nih, di sini ada tanggal 1 ya, 1. Nah, di sini ada tanggal lagi 2, berarti ini ada 2 kolom nih. Kan ini 1 kolom sampai ke sini, nah ini ada 2 kolom, ini satunya, ini 1 tambah 1 berarti 2, berarti di sini ada 2 kolom. Yang disebut dengan 2 kolom ini disebut sebagai dari bentuk skonto. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan bentuk travel. Bentuk travel ini bisa terdiri dari 3 sampai 4 kolom ya. Ini 3 sampai 4 kolom. Nah, di sini contohnya bentuk travel nih, ini 3 kolom, yang ini contoh dari bentuk 3 kolom, sedangkan yang 4 kolom itu adalah yang ini. Nah, yang mana bentuk 3 kolom dan 4 kolom ini mereka dua-duanya disebut sebagai bentuk travel. Ya, nah ini adalah contoh dari bentuk 3 kolom, ini adalah contoh dari bentuk 4 kolom ya. Paham sampai sini anak-anak? Ya, betul ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi seperti itu anak-anak untuk penjelasan pada pertemuan kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi pada pertemuan kali ini? Oke, jika tidak ada, Ibu mau mengingatkan terlebih dahulu kepada anak-anak semua, jangan lupa untuk mengisi absensi terlebih dahulu di Google Classroom ya. Ibu kasih tenggat waktu untuk mengisi absen itu sampai jam pembelajaran ini habis ya, sampai jam pembelajaran ini habis, Ibu akan kasih waktu untuk absen di Google Classroom, tapi nanti Ibu akan samakan dengan list kehadiran yang ada di link Zoom meeting ini. Misalnya nih, ada nanti kalian mengisi di Google Classroom-nya asal hadir aja, padahal kalian tidak mengikuti pertemuan materi pada hari ini melalui Zoom. Nanti Ibu akan lihat yang hadir di Zoom siapa saja, yang mengisi di Google Classroom siapa saja. Ketika di Google Classroom yang mengisi hadir, tetapi di Zoom dia tidak ada, ketika Ibu cek, maka Ibu akan anggap tidak hadir ya. Jadi Ibu akan
menyamakan yang kehadiran di Zoom dengan yang kehadiran di Google Classroom. Jadi akan ketahuan yang hadir, yang tidak hadirnya, yang hadir pura-pura dan yang tidak hadir. Ya. Di sini untuk tugasnya pada pertemuan kali ini jangan lupa kalian untuk membuat resume atau peta konsep mengenai materi buku besar yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Coba kalian tulis resumenya atau tulis catatan yang menurut kalian penting yang tadi sudah Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Nanti jangan lupa untuk dikumpulkan di Google Classroom. Untuk link pengumpulannya nanti Ibu bakal share setelah jam mata pelajaran akuntansi ini selesai. Jangan lupa untuk dikerjakan. Tengah waktunya seperti biasa sampai jam 9 malam ya untuk dikumpulkan. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan sekian saja ya. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan kalian bisa menginformasikannya langsung melalui WhatsApp group atau ada yang bisa langsung menghubungi saya juga boleh. Untuk KN, jangan lupa untuk ingatkan teman-teman semuanya untuk tetap hadir ya, untuk tetap hadir dan mengisi mengerjakan tugas pada mata pelajaran akuntansi ini. Jika ada yang masih kurang dipahami, jangan sungkan untuk menghubungi ya. Kita di sini belajarnya santai saja. Di sini saya akan terbuka untuk kalian. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang paham, mangga ya silahkan. Tapi dengan satu syarat, selama pembelajaran kita tetap serius, tetapi selama di jam pelajaran kita bisa santai, anggaplah seperti teman ya, tapi dengan tetap menjaga batasan ya. Oke, mungkin cukup saja ya. Coba Ibu kasih waktu 5 menit dulu deh untuk kesempatan buat anak-anak semua. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Nih, ini materi untuk buku besar ini sedikit ya, sedikit tapi padat isinya singkat tapi jelas. Ini sudah merangkum semuanya, sudah mencakup semuanya ya. Dari mulai pengertian, di sini ada pengertian ya, pengertian buku besar itu seperti apa, pengertian buku besar itu apa, kemudian di sini ada langkah-langkah untuk memposting buku besar atau langkah-langkah untuk membuat buku besar, sudah ada ya di sini. Nih, ini ada langkah-langkah untuk membuat buku besar ya, ada 5 ya. Kemudian di sini, nih di sini ada kelompok dari buku besar ini bagi dua, ada kelompok akuntansi, kemudian ada kelompok akuntansi. Kemudian di sini ada bentuk dari buku besar ini ada 3, ada bentuk T, ada bentuk skonto, ada bentuk travel. Bentuk skonto itu hanya terdiri dari 2 akun, hanya terdiri dari 2 kolom. Kalau bentuk starter itu terdiri dari 3 sampai 4 akun. Nah, ini adalah contoh dari bentuk-bentuk akun dari besar. Nah, ini bentuk seperti ini, bentuknya seperti ini, ada 2 di akun ini. Ini 1 ya, 1, kemudian ini 2. Kalau yang strata ini ada terdiri dari 3 sampai 4. Ini adalah contoh yang 3 nya, 1, 2, 3. Nah, ini contoh yang 4 ini, 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Ada 4 akun. Nah, mungkin seperti itu anak-anak untuk pertemuan kali ini ya. Pokoknya jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, meskipun kita pada pertemuan kali ini masih tetap bertemu hanya melalui virtual, hanya melalui Zoom meeting, hanya melalui daring, tapi semoga nanti kita bisa bertemu lagi di keadaan yang lebih baik lagi dari keadaan saat ini. Mari kita berdoa bersama, semoga wabah penyakit yang menimpa negara kita ini bisa cepat selesai ya, bisa cepat hilang sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik ya, Ibu cukupkan sekian saja. Kita tutup saja pada pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian di kemudian hari dan bisa bermanfaat bagi Ibu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, kalian sudah boleh leave atau keluar dari kelas Zoom ini ya. Silakan untuk keluar. Ya, kalian sudah boleh meninggalkan room ini ya. Oke.